Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, kenalin aku Iva Fakhrianisa dari INTP 55 Fakultas Peternakan IPB University. Di sini aku sedikit mau sharing nih ke kalian terkait pastur scoring dalam manajemen pastura. Nah, jadi manajemen pastura yang terpadu itu bisa loh dilihat dari produktivitas ternak ataupun hijauan di dalamnya, baik itu di dalam pedok ataupun di dalam suatu ladang pengembalaan. Kondisi yang optimal itu ketika nggak ada tuh pencemaran tanah, air, ataupun kualitas udara di sekitar pedok. Penilaian manajemen pastur ini juga bisa bikin kita tahu kondisi ladang suatu pastura itu gimana sih. Nah, ada salah satu metode yang bisa kita gunakan, yaitu namanya pasture scoring. Jika pastura di manajemen dengan baik, maka tidak ada tuh pasture scoring yang nilainya rendah. Pasti seluruhnya pasture scoring itu akan bernilai baik. Pasture scoring ini juga bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi kondisi ladang pastura kita. Apakah itu rendah ataukah itu tinggi. Hal ini menurut NRCS 2001. Ketika ladang pastura kita rendah, maka kita perlu ada perbaikan atau manajemen tambahan agar ladang pastura yang kita punya atau kita miliki itu dapat meningkat nilai pasture scoringnya. Nah, tujuan dari pasture scoring ini juga berguna dalam memutuskan kapan sih dilakukannya pemindahan ternak dari satu pedok ke pedok yang lainnya, atau rencana manajemen apa sih yang kita butuhkan untuk menunjang perbaikan performa lahan pastura atau ternak yang ada di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, metode pasture scoring ini punya 10 indikator teman-teman, yang setiap indikatornya itu ada perbedaan dalam unsur pengamatannya. Di sini aku akan berdiskusi terkait salah satu indikator dari 10 indikator tersebut, yaitu poin ke-7, uniformity of use. Nah, jadi pengamatan University of Use ini dilakukan secara objektif teman-teman, dengan sistem perankingan dari yang terendah ke yang tertinggi dengan range point 1-5. Menurut Sanderson et al. 2009 disebutkan bahwa uniformity of use itu adalah estimasi suatu ladang pengembalaan itu dia terjamah oleh animal grazing atau sangat grazing atau justru cuma spot grazing aja. Nah, menurut NRCS 2001, tujuan dari uniformity of use dalam pasture scoring ini adalah untuk mengelompokkan mana sih lahan yang spot grass, undergrass, atau overgrass. Pengecekan indikator uniformity of use di dalam suatu pedok itu dilihat dari animal grazing. Jadi kita lihat apakah dia spot grass, overgrass, ataukah undergrass. Kenapa sih bisa terjadinya seleksi? Hal ini dikarenakan di dalam suatu pedok itu terdapat banyak spesies yang hidup di dalamnya, spesies tanaman hijauan pakan khususnya. Nah, spesies yang berbeda itu akan mempengaruhi umur atau fase kematangan dari hijauan, produksi hijauan, dan juga tinggi hijauan yang dapat menghalangi hijauan-hijauan lainnya. Lalu kita juga bisa nih meranking 1-5 poin di dalam suatu pedok itu, apakah dia undergrass, spot grass, atau overgrass. Nah, jadi kayak gini pembagiannya, ada poin 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Teman-teman bisa lihat ya di sini kalau poin 1 itu diberikan kepada yang undergrass-nya itu paling tinggi karena dia kurang terjamah oleh animal grazing. Sedangkan poin 5 diberikan kepada ladang pengembalaan dalam satu pedok yang grass-nya itu tinggi atau dia bisa dibilang overgrass. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian sharing aku terkait uniformity of use dalam pasture scoring. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.